semakin banyak. Menurut Bapak bagaimana kesiapan bengkel BYD dalam mendukung layanan servis dan spare part untuk model ini, Pak? Apakah sudah ready di Makassar atau harus inden dulu, Pak? Oke, untuk spare part ya, insya Allah di HKK Rebosi yang beralamat di alamatnya di nomor 15 ini, untuk ketersediaan spare part sampai hari ini kami sudah menyediakan sekitar 800 item untuk all tipe. All tipe ya? Yang kami siapkan itu adalah yang fast movingnya ya. Kalaupun ada yang spare part seperti kayak yang slow moving, yes, itu biasanya kita PO kan dulu, tapi kepada konsumen jangan takut atau jangan nanti pikirannya nanti lama bulan-bulan. Insya Allah di Jakarta di BYD Indonesia sudah hampir 100% menyediakan spare partnya all tipe BYD. Oke. Jadi untuk PO-nya itu paling lama, bukan paling lama sih, kisaran 14 hari kerja. Wow. Karena kan butuh waktu proses pengiriman dari Jakarta ke Makassar. Ya, beda kalau yang di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin bisa 1-2 hari udah nyampe spare partnya. Kalau kita di Makassar kan pengirimannya bisa via udara, bisa juga via laut. Tapi kebanyakan sih via lautnya. Kan dia kalau di packing itu berat ya Pak besar. Ya seperti contoh kayak bumper. Yes. Ya, jokrim, terus velg atau ban itu kan dimensi yang besar. Oke, berarti kalau untuk persediaan sebenarnya sudah ada ya Pak untuk cuman kalau mungkin ada gas-gas tertentu mungkin akan inden atau PO, tapi paling lama hanya sampai 14 hari kerja aja ya. Yes, jadi itu sudah terhitung cepat banget ya Pak ya? Insya Allah kan kita komitmen untuk fast respon kepada konsumen. Yes, betul sekali. Dan ini yang paling dibutuhkan karena biasanya ada yang malas servis karena kayak lama gitu. Ya, betul sekali. Dan Bapak kalau mungkin untuk servisnya sendiri yang paling sering apa Pak? Kalau untuk servisnya kan di BYD itu kan disediakan free servisnya itu untuk tipe Atto 3, Dolphin, Seal, Silayan, dan Densa. Itu free dia sejak tanggal pembelian atau tanggal penyerahannya kita hitung 3 bulan sejak tanggal penyerahan atau di kilometer 5.000. Ya, itu servis pertama free. Nah kalau untuk yang berbayar itu di unit M6 dan di Atto 1. Iya Pak. Tapi ada perbedaan antara M6 dan Atto 1. Kalau M6 itu servis pertamanya itu di 5.000 kilo atau 3 bulan sejak tanggal penyerahan. Kalau untuk Atto 1 itu 1 tahun. Oh oke. 1 tahun sejak tanggal penyerahan. Tapi biasanya yang paling sering diservis apa Pak? Nah, kayak olinya kalau biasanya kalau cewek-cewek lupa. Kalau untuk servis di mobil listrik itu yang kami lakukan pengecekan yang pertama itu adalah kaki-kakinya. Nah, biasanya sih kita buka rodanya depan belakang, kita cek kampas remnya, disc brake-nya, terus dibersihkan, terus dipasang ulang dengan baut jadi kencangkan dengan menggunakan 7 torsi. Mengikuti standar dari BYD Indonesia. Nah setelah melakukan pengecekan roda depan dan belakang, jadi kita teknisi akan melakukan pengecekan ke sistem yang ada di unit tersebut dengan menggunakan alat VDS untuk mengecek apakah ada yang perlu diupdate atau apakah ada yang terbaca DTC atau ada problem atau bagaimana, bukan problem sebenarnya updatean seperti itu. Jadi bisa kami katakan untuk melakukan servis mobil listrik itu sangat simpel dan sangat cepat. Wow, sangat simpel ya, jadi nggak usah lama-lama ya Pak. Oh, berarti yang paling sering itu cuma kaki-kakinya ya Pak ya? Betul, sering istilahnya kita di Makassar kaki-kakinya. Ya. Kalau mungkin dari segi spare part-nya Pak, apalagi yang kira-kira paling sering bermasalah gitu Pak? Paling sering diservis gitu? Kalau spare part
apa ya, paling kalau ya bukan mendoakan yang jelek-jelek ya. Iya. Nah untuk saat ini di kami itu sudah ada beberapa unit yang lumayan lumayan banyak yang ganti itu kayak bumper, bumper depan. Terus ada juga yang ganti ban karena sobek. Oke. Ya karena mungkin pada saat dia jalan di jalan yang beton, Yes. tiba-tiba mobilnya Jatuh. out dari beton itu. Jadi robek ya Pak Sobek ya. bannya. Gitu. Gitu. Kalau untuk kesediaan dari spare part fast moving Pak, fast moving BYD itu apakah sudah tersedia semuanya di sini? Apa harus PO? Insya Allah sudah tersedia semua seperti kayak filter AC itu sudah tersedia. Oh sudah tersedia ya Pak ya? Wiper sudah tersedia, ban, kampas rem atau brake padnya, air radiator itu sudah tersedia semua. Oke. Yang fast moving. Oke, berarti nggak usah nunggu lama-lama ya karena sudah tersedia di Insya Allah sudah tersedia di HKK Industri. Luar biasa Pak. Kita kembali ke jagoan kita di Atoan di sebelah sana ya. Itu sangat gagah sekali. Ini saya mau bawa pulang ya Pak ya. Jangan. Ini cocok buat saya ya. Luar biasa. Apa perbedaan dari karakter spare part Atoan dibanding model BYD lainnya Pak? Apakah ada perbedaan tersendiri atau sama aja? Mungkin dari sisi perawatan atau penggantiannya mungkin Pak? Kalau untuk spare part all tipe BYD secara kualitas sama semua, ya mau Atoan atau Tiga, Dolphin, Seal atau Seal lain itu sama Denza, semua kualitasnya pasti sama. Ya, insya Allah akan sama semua kualitasnya. Nah kalau tergantung perawatan, kalau perawatan sih mungkin hampir sama dengan mobil konvensional. Ya, sebaiknya kalau contoh saat ini kan kondisi cuaca di Makassar lagi tidak menentu Pak ya? Lagi gemesin gitu. Ya. Iya betul sekali Pak. Seminggu kemarin hujan, sekarang ini alhamdulillah terik. Nah, biasanya tipsnya kami di bengkel kalau pengendara melewati genangan, ya sebaiknya jangan lama didiamkan mobilnya. Oke. Karena kadang bisa membuat remnya melengket. Begitu ya Pak ya? Betul ya, sebaiknya. Jadi kalaupun sempat, karena kan seperti kita ketahui air hujan kan itu mengandung garam. Iya, betul Pak. Ya, jadi sebaiknya kalau sampai di rumah kalau bisa piringan atau rodanya itu, piringan cakramnya atau sebaiknya disemprot. Memang butuh ekstrasi tapi ya untuk yang menjaga barangnya kita tetap awet, bisa dilakukan hal seperti itu. Jadi gitu ya tipsnya Pak ya. Ya. Kalau habis ngelewatin genangan mungkin atau genangan ya bukan ya. Kalau habis ngelewatin genangan di lap-lap mungkin ya Pak ya. Ya disemprot dengan air lah. Semprot dengan air biasa ya. Piringannya. Ya, itu hitungannya gampang sih Pak, simpel daripada bawa mobilnya ke sini lagi, diurusin lagi kan Pak, ribet. Jadi urusinnya di rumah aja ya Pak ya, karena bisa dari rumah. Pak kalau misal kan biasanya nih banyak orang yang pakai BYD sampai keluar kota mungkin, keluar daerah. Kalau misalnya nanti Sophia ini pakai mobil Sophia ke luar kota, misalnya ke Jeneponto atau ke Bulukumba, terus tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi Pak. Misalnya ada kerusakan gitu, apakah penanganannya bisa langsung di luar kota atau Sophia harus bawa mobilnya ke sini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk terkait hal itu, kami menyediakan hotline, ya. Konsumen bisa menghubungi customer service kami atau CRO kami. Insya Allah akan kami kunjungi. Oke. Karena seperti kayak di bulan, kalau tidak salah bulan Oktober atau November kemarin, ya Pak. ada konsumen kami yang dia tugasnya di Jeneponto. Mobilnya tidak bisa dimatikan. Iya. Nah,
akhirnya kami utuslah teknisi kami ke Direktorat untuk membantu penanganan mobil konsumen personal. Oke, jadi ada hotline-nya ya Pak ya. Jadi dimanapun kita berada ya, akan didatengin ya Pak ya. Insya Allah akan didatengin. Wah, luar biasa ya. Biasanya sih khawatir di baterainya ya Pak ya. Kalau untuk baterai sendiri bagaimana dukungan spare part dan penanganan komponen baterai dari BYD atau apa? Nah kalau untuk baterainya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa BYD memberikan garansi 8 tahun. Oke, 8 tahun. Wah, lama banget ya, Pak. 8 tahun. 8 tahun itu bisa dikatakan waktu yang cukup lama ya. Oke. Untuk mobil listrik. Jadi prinsipnya waranti yang diberikan oleh pihak BYD Indonesia untuk baterai itu dia 8 tahun. 8 tahun ya, lama banget ya Pak ya. Luar biasa. Jadi kalau untuk ganti baterainya langsung 8 tahun gitu, atau kalau misalnya biasanya tahan berapa lama baterainya Pak? Nah kalau berbicara baterai kan di baterai itu ada yang namanya SOH-nya, Yes. state of healthy-nya. Nah dari state of healthy itu kita akan melihat apakah baterai ini sudah masuk kategori diganti atau tidak, karena ada presentasinya. Apabila presentasinya di bawah 70%, baterai tersebut akan diganti oleh pihak BYD. Oh, seperti itu ya Pak ya. Tapi kami juga akan melakukan pengetesan dulu dan pengecekan. Ada beberapa step yang harus dilakukan untuk memutuskan bahwa baterai ini sudah berada di bawah 70% batas untuk waranti. Seperti itu ya Pak ya. Jadi akan diadakan pengecekan dulu. Tapi untuk 8 tahun itu masih free, masih garansi ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Kalau dari Bapak sendiri, apa tips Pak? Bisa mungkin dikasih tahu tips and trick untuk menjaga mobil BYD kesayangan kita Pak? Nah, biasa kami untuk perawatan mobil listrik ini sebenarnya mirip-mirip dengan menggunakan handphone. Ya, betul sekali Pak. Karena sama-sama teknologi ya. Teknologi ya. Nah untuk tips yang pertama mungkin pada saat malam setelah beraktivitas kita bisa melakukan pengecasan. Kalau sudah ada wall charging di rumah, bisa langsung melakukan pengecasan. Tetapi sebaiknya dilakukan pengecasan itu di waktu yang hemat PLN. Ada tuh Pak. Waktu hemat PLN itu kan di atas jam 10. Oh gitu ya. Sampai jam 5 subuh. Jadi itu hemat ya. Itu waktu hematnya PLN. Jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Biasanya kan juga orang jam 10 malam itu udah di rumah ya Pak. Jadi pulang langsung ada ngecas dulu ya. Mobilnya, kemudian ngecas handphonenya. Betul. Apalagi Pak, kira-kira tipsnya untuk menjaga biar lebih awet gitu Pak, biar gak sering-sering datang lagi buat servis. Untuk tips yang kedua, sebaiknya pengisian baterai itu dilakukan jangan sampai presentasi di bawah 20%. Oke. Sebaiknya di atas 20%. Oke, baik untuk pengisian baterainya. Dan pasti akan timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saat saya melakukan pengecasan di rumah, terus sudah penuh, dan saya dalam kondisi tidur? Nah, konsumen tidak perlu ragu karena di CCTV ini ada cut off-nya. Jadi begitu baterai sudah terisi penuh, sistem akan cut arus yang masuk. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu ragu. Mungkin mirip-mirip handphone lah. Handphone juga kalau kita ngecas begitu penuh, dia akan ter-cut off sendiri. Oh, baik ya Pak. Jadi sudah ada sistemnya tersendiri ya Pak. Iya. Jadi kita nggak usah khawatir pulang ke rumah langsung aja ngecas, nggak masalah. Kalau udah penuh kan dia akan ter-cut off sendiri. Terus tips yang berikutnya pasti informasi bahwa kepada konsumen jangan ragu untuk memakai mobil BYD di luar kota. Kenapa saya katakan bahwa kita sudah didukung oleh pemerintah
Ya Pak. dengan disediakannya SPKLU di setiap kabupaten. Yang ada di cabang-cabang PLN. Wow. Ya, jadi kalau anggaplah kita mau ke Pare, di Pare itu kita sudah lewati 2 kabupaten, 3 kabupaten Maros, Pangkep dan Baru. Nah, di 3 kabupaten tersebut sudah tersedia SPKLU dari PLN. Oke, jadi kita nggak usah khawatir ya Pak, karena sudah ada di setiap PLN. Dan untuk di Kota Makassar sendiri pun SPKLU itu sudah banyak tersedia. Wah, di mana aja tuh Pak? Yang pertama di kantor kami. Yes, BYD kampus ini menyediakan 2 slot. Terus ada di PLN yang di Jalan Mungin Sidi. Yes Pak. Terus ada juga di PLN yang Kasning. Terus ada di mall-mall juga, di Mall Nipa, di Mall Mari, di Mall Trans, sama ada juga di bengkel Catur Jalan Bandar. Oke. Jadi kita nggak perlu ragu lagi itu mau apa kerjasama. Wah, jadi nggak usah khawatir ya. Iya, karena biasa kita lupa ya. Iya sih Pak. Kayak tiba-tiba, ternyata lowbat ya. Ya. Wah, masa harus pulang lagi kan nggak mungkin ya. Apalagi kalau rumahnya di Sudiang Raya Pak ya. Kalau mau pulang lagi ribet, jadi waktu lagi. Betul sekali Pak. Nggak sampai juga Pak ya, apalagi sudah lowbat mau ke ini. Dan biasa kalau untuk komponen sendiri Pak, kalau misalnya aku pengguna mobil listrik baru nih Pak, biasanya komponen apa yang paling penting Pak untuk diperhatikan pada saat servis? Komponen yang paling penting untuk pada saat servis itu paling yang kami tekankan di sini adalah fungsi pengerem. Ya, kampas remnya itu memang harus kita pastikan dan memang sudah masuk di poin pada saat servis teknisi pasti akan melakukan pengecekan fungsi dari rem tersebut. Karena di situ adalah masalah safety. Baik. Wah, luar biasa, terima kasih Bapak. Coba untuk sebagai penutupnya Bapak mungkin ada pesan untuk para konsumen juga ini Pak? Pesannya saya jangan ragu dan jangan takut menggunakan mobil listrik karena mobil listrik adalah mobil masa depan kita. Wow. Dan HK sebagai dealer di Sulawesi akan mensupport full terhadap konsumen. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Franky Yonata. Boleh kita berikan